Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan nadom tajwid bahasa Indonesia di bab mim sukun. Terlebih dahulu kita baca nadomnya. Hukumnya mim sukun itu ada 3 jika bertemu huruf hijaiyahnya. Yang pertama ikhfa safawi namanya, yang kedua idhar safawi namanya, dan yang ketiga idgham mimi namanya. Marilah kita hafalkan semuanya. Ketika mim sukun bertemu dengan ba ikhfa safawilah hukum bacaannya. Ketika mim sukun bertemu mim juga, maka idgham mimi hukum bacaannya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, idhar safawilah hukum bacaannya. Terlebih jika bertemu wawu dan fa, maka lebih jelas cara membacanya. Tidak boleh berdengung sama sekali tanpa ragu mengucapkan dengan jeli. Yang pertama di sini penjelasannya, hukumnya mim sukun atau mim mati ketika bertemu huruf hijaiyah itu ada 3, menimbulkan 3 hukum bacaan. Apa saja? Yang pertama adalah ikhfa safawi, yang kedua idhar safawi, yang ketiga idgham mimi atau idgham mislain. Kita bahas satu persatu. Di sini sebelah kanan sudah ada bagannya. Yang pertama, ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka dinamakan ikhfa safawi. Ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca bacaan ikhfa safawi. Ikhfa itu samar, safawi itu jenis bibir ya. Jadi mimnya itu samar, tidak dibaca jelas mimnya ya, dibaca samar. Contohnya misalkan dan juga ada dengungnya ya. Mimnya dibaca samar, terus ada dengungnya. Contohnya hum bil mu'minin. Humnya itu berarti samar mimnya, terus ada dengungnya. Hum bil mu'minin. Nah, seperti itu ya. Jadi mimnya dibaca samar dan juga berdengung. Hum bil mu'minin. Dengungnya kira-kira 2 ketukan. Hum bil mu'minin. Ya, seperti itu ikhfa safawi. Ada mim sukun bertemu dengan ba dinamakan ikhfa safawi. Mimnya dibaca samar dan berdengung. Hum bil mu'minin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim juga, maka dinamakan idgham mimi atau idgham mislain. Idgham itu artinya memasukkan, mimi itu jenis mim, atau mislain memasukkan 2 mim yang sama ya, memasukkan 2 mim. Berarti ada mim sukun bertemu dengan mim. Ini dibaca idgham memasukkan atau ditasdid, terus juga ada dengungnya juga. Misalkan lahum masalah, lahum masalah. Jadi tidak boleh cepat lahum masalah, tidak boleh ya. Harus ada dengungnya. Lahum masalah. Nah, itu hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Idgham itu memasukkan, mislain itu 2 mim ya, memasukkan mim 1 kepada mim 2, dibaca dengung. Lahum masalah, lahum masalah. Nah, itu idgham mimi. Lalu yang terakhir, jika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Tadi kan ketemu ba, mim sukun bertemu ba ikhfa safawi, mim sukun bertemu mim idgham mimi atau idgham mislain. Nah, ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dinamakan idhar safawi. Idhar itu jelas, safawi itu jenis bibir. Jadi membaca mimnya jelas ya, tidak boleh berdengung. Contohnya walahum azab, walahum azab. Jadi mimnya dibaca jelas, walahum azab. Lalu ada tambahan, ketika mim sukun itu bertemu dengan wawu dan fa, wawu atau fa, maka lebih jelas lagi daripada yang selain itu. Maka ketika mim sukun bertemu wawu ataupun fa, maka mimnya lebih jelas lagi ya, tidak boleh berdengung sama sekali, tanpa ragu mengucapkan dengan jeli. Jadi lebih tegas. Kalau tadi bertemu dengan ain, ini sudah jelas walahum azab.
walahum adzab. Tapi ketika bertemu dengan wawu atau fa maka lebih jelas lagi cara bacanya. Nah, itu hukum mim mati ketika bertemu huruf jaiyah ada 3. Ada ikhfa safawi namanya ketika ada mim sukun bertemu ba. Lalu yang kedua ada idgham mimi atau idgham islan ketika mim sukun bertemu dengan mim. Lalu yang ketiga idhar safawi ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu penjelasan kali ini. Kita lanjut di video yang selanjutnya di pembahasan bab yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.